akibat daripada perbuatan maksiat, yaitu al-ma'asi tuhaddisu fil ardi anwa'an minal fasad. Maksiat yang dilakukan hamba mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Jadi mengakibatkan rusaknya berbagai ragam kerusakan di muka bumi, filmiyah, baik terjadi pada air, wal hawa ataupun pada udara, waz-zuru' ataupun pada pertanian, was-thimar pada perkebunan, wal masakin dan pada perumahan atau tempat tinggal. Baik, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Rum ayat 41 yang sering kita dengarkan, yaitu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di muka bumi itu semuanya kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di lautan, semuanya akibat daripada perbuatan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah membuat bencana itu agar mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan, dan la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pertama banyak yang salah faham. Ayat ini diajarkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah ketika membicarakan tentang rusaknya alam. Biasanya dalam pelajaran IPA, dalam pelajaran biologi, itu guru-guru mengatakan rusaknya alam karena perbuatan kita. Bahkan hari ini Menteri Lingkungan dari dulu itu sering mengambil makna ayat ini, ingin mengatakan rusaknya alam ini karena perbuatan kita sendiri. Lalu mereka mencontohkan perbuatan yang merusak alam adalah membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan penebangan pohon sembarangan, lalu mengeruk sungai atau apapun lah yang sifatnya sudah sering kita dengarkan. Inilah kesalahfahaman yang terbesar yang dibangun, sehingga generasi kita generasi yang salah faham. Orang hari ini karena sering mendengarkan ayat itu dikasih tahu dengan cara model yang diinginkan oleh orang-orang yang memberi pemahaman ini, sehingga generasi yang muncul generasi memperbaiki alam. Apa yang dilakukan? Solusinya melakukan penanaman pohon. Solusinya membuat informasi atau iklan jangan buang sampah sembarangan karena nanti akan banjir. Solusinya jangan sampai tanah terkikis, maka harus menjaga kedaya tahanan tanah, atau macam-macam. Itu muncul generasi. Jadi generasi ini muncul tanam pohon, jangan buang sampah, jangan buang sampah. Padahal maksud ayat ini bukan ke situ. Maksud al-fasad, dhahara al-fasad, telah nampak, telah nyata kerusakan. Fasad itu kerusakan. Kerusakan apa yang dimaksud? Kerusakan yang menyebabkan Allah marah,
Lalu Allah menghancurkan semua elemen yang ada di lautan dan daratan. Dan yang dimaksud kerusakan yang membuat Allah marah adalah maksiat. Jadi fasad di sini sebenarnya dalam tafsir artinya maksiat. Jadi kalau kita terjemahkan kerusakan di muka bumi, darat dan laut, itu yang buat rusak siapa? Allah. Allah yang mampu buat rusak. Kita sudah buat sempurna. Hutan kita tanami, lautan kita jaga. Tapi bagi Allah untuk merusaknya cukup hanya butuh waktu sekian menit, selesai. Yang bukit sudah kita buat, tanami pohon, sudah ribuan pohon. Begitu Allah marah, Allah rusak. Allah rusak. Bagaimana cara Allah rusak? Allah runtuhkan. Allah buat longsor. Allah bisa naikkan air laut ke daratan. Allah bisa runtuhkan gunung. Jadi yang memang yang mampu berkuasa merusak adalah Allah. Allah bukan perusak, tapi Allah lah yang mampu merusak. Jadi yang kita tanam selama ini, begitu mudahnya Allah rusak. Kalau begitu, siapa yang memancing untuk membuat Allah murka? Al-fasad, maksiat. Kenapa Allah murka? Karena kita melakukan fasad, melakukan maksiat. Maka intinya, ketika kita melakukan maksiat di muka bumi, maka rusaklah laut dan darat akibat maksiat kalian sendiri. Begitu sebenarnya maksud Allah. Mau negara aman, mau jangan ada bencana, jangan lakukan maksiat. Oh, kalau ada maksiat yang tidak mungkin terhindar, maka lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah akan jaga negara itu. Allah jaga. Tidak banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada negara-negara yang menjaga ketaatan kepada Allah. Tidak banyak. Makkah, Madinah, itu Allah jaga, diberkahi. Penduduknya, walaupun secara pribadi mungkin dalam kamar ada maksiat, tapi secara umum orang tidak berani terang-terangan melakukan maksiat di kedua tanah haram itu. Dan sampai sekarang tidak banyak terdengar terjadinya bencana. Paling sekali-sekali hujan lebat, banjir. Itu pun tidak merusak. Kita banjir, contoh bandingkan dengan ibu kota, itu banjir 5 menit sudah merusak. Longsor di mana-mana. Nah, jadi kalau begitu, jangan lagi menerjemahkan ayat ini seakan-akan kita telah melakukan kesalahan dengan menebang pohon, membuang sampah sembarangan. Itu memang salah, tapi bukan itu yang menyebabkan rusaknya alam. Tapi yang menyebabkan rusaknya alam kita adalah kemarahan Allah yang kita pancing melalui fasad, yaitu melalui maksiat. Dan buktinya, setelah Allah mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyambung kalimatnya, liyuzikahum ba'dallazi amilu. Untuk apa Allah rusakkan alam? Untuk apa Allah buat bencana di alam ini? Untuk supaya kalian merasakan setengah azab dari apa yang telah kalian lakukan. Nah, Allah menyebut ba'da. Allah tidak menyebut membalas semua kejahatan kita. Allah menyebut yang kubalas hanya setengah maksiat kalian. Setengah. Karena kalau Allah mau balas semuanya, kita ini sudah layak untuk dihabisi seluruhnya. Kalau Allah mau balas dengan semua maksiat yang kita lakukan, itu kita ini sudah menjadi kaum seperti kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh. Apa kurangnya maksiat kita dengan kaum-kaum terdahulu? Lebih dahsyat maksiat kita. Kaum Nabi Lut homoseksual, ditenggelam, dibalik oleh Allah buminya.
wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan tanah Lut, tanah Sodom, dari bawah menjadi ke atas. Yang atas ke bawah. Jadi bayangkan seperti kuih lapis dibalik. Begitu memang tafsirnya, malaikat yang membalik tanah itu. Jadi penduduk yang homo, yang telah melakukan homo di waktu itu, semuanya sekali kubur ke dalam tanah dengan cara dibalik. Coba bayangkan apa kurangnya kita homo hari ini. Siapa yang berani mencegah bencong-bencong di salon-salon yang hari ini melakukan homo? Enggak ada aturan lagi. Mereka meniru-niru diri jadi perempuan, berlemah lembut. Itu rata-rata homo. Itu baru di tempat kita. Belum lagi di kota yang lebih bebas. Naik ke Medan lebih dahsyat lagi. Terus ke tanah-tanah yang lain itu lebih dahsyat lagi. Di sini yang punya kanun pun tidak mampu untuk memerangi homo. Homo ada. Maksiat Nabi Nuh, maksiat umatnya Nabi Nuh ada. Maksiatnya umat Nabi Syuaib ada. Jadi maksiat itu maksiat umum. Melawan Allah, melawan Nabi, membunuh Nabi. Hari ini bukan membunuh Nabi, membunuh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaku maksiat biarkan. Yang berusaha menahan agar tidak bermaksiat, bunuh. Tidak jauh berbeda, hanya mengulang sejarah saja. Hanya mengulang-ulang sejarah. Kalau Allah mau buat azab diturunkan seperti umat-umat terdahulu, sudah layak kita ini habis. Dan bagi Allah mudah menghabisi itu. Dihancurkan alam begitu mudah. 15 menit tsunami, segala-gala hancur. 250 ribu orang lenyap dalam hitungan 15 menit. Jadi yang dulu kita dengar ayat waktu Allah mengatakan tentang kaum-kaum terdahulu setelah diberi hujan 7 hari 8 malam, hujan dan angin, mereka tercampak-campak bagaikan dedaunan. Apa bedanya dengan tsunami kita? Tercampak-campak bagaikan dedaunan. Itu di bawah jembatan Pantai Perak, itu penuh dengan mayat, tidak ada yang bisa ambil lagi. Di jalanan waktu tsunami, mayat tergeletak dimakan anjing. Tidak ada yang tolong pada waktu itu. Semua sibuk dengan diri sendiri. Tidak ada yang tolong. Jadi, Allah tidak balas semua maksiat kita karena kasih sayangnya. Allah enggak balas semua. Allah hanya mengatakan, ku beri kerusakan pada bencana alam untukmu, itu hanya ba'dha, hanya setengah. Ku balas hanya setengah daripada maksiat yang kau lakukan kepada aku. Makanya diberilah sikit-sikit. Kita punya penduduk sekitar 4 jutaan. Yang diambil Allah 250 ribu orang. Ketika sudah selesai bencana tsunami itu hari ini, orang beranak pinak melebihi daripada jumlah yang diambil Allah. Tapi kembali kita melakukan maksiat. Kita kembali bermaksiat. Lebih dahsyat daripada sebelum tsunami. Kalau Allah mau ambil semuanya akibat maksiat sebelum tsunami, maka dengan tsunami itu kita habis. Tapi Allah mengatakan hanya setengah kubalas dari maksiat. Memang hari-hari sebelum tsunami itu puncaknya maksiat memang. Kebetulan saya pribadi belum hijrah keluar Semawe, masih di Banda Aceh. Itu merasakan langsung tsunami. Kami mengutip jenazah langsung, memandikan jenazah. Dan memang malam-malam atau hari-hari sebelum tsunami itu persiapan menuju maksiat puncak. Kami lihat langsung persiapan di tepi pantai untuk menyambut malam tahun baru sekaligus Natal. Sudah dipasang band, itu band sudah siap di tepi pantai. Kemudian perempuan-perempuan disewa, perempuan-perempuan pelacur disewa, dan dibuat kemah-kemah di tepi pantai. Malam sebelum tsunami, malam memang melawan Allah. Tidak ada yang bisa mencegah. Karena
sebahagian yang melakukan itu kekuatan yang punya senjata. Terjadilah maksiat yang tidak bisa dicegah lagi oleh manusia. Mabuk, tertidur, subuh, digoncang dengan gempa sekali, kemudian dihantam dengan air. Maksiatnya betul-betul seakan-akan Allah tidak melihatnya lagi. Beraninya bermaksiat. Nah, kita menunggu lagi ni. Kita tunggu lagi, kita bebaskan kota kita daripada syariat, maka tunggulah Allah akan kembali melampiaskan kemarahannya. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah balas setengah. Allah tidak balas semuanya. Nah, kemudian Allah mengatakan di ujung hadis, di ujung ayat, la'allahum yarji'un. Begitu mulianya Allah, maksud Allah memberi bencana, kerusakan di alam ini yang bentuknya bencana, semua itu bukan untuk membalas dendamnya Allah selama kita masih di dunia. Tetapi Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada aku. Jadi maksudnya mereka kembali kepada aku agar orang-orang yang tersisa kembali mengingatku, kembali taubat kepada aku. Jadi apa tujuan Allah memberi kerusakan di muka bumi? Tujuannya agar kita kembali mengingat Allah. Jadi tidak ada sedikit pun bentuk kejahatan dan kezaliman Allah kecuali kita menzalimi diri sendiri. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal ini, dari ayat ini kita tahu bahawa yang menyebabkan rusaknya atau terjadinya bencana karena maksiat. Maka ini efek daripada maksiat. Dan bencana itu bisa terjadi pada berbagai unsur. Bisa terjadi pada air. Jadi susahnya mendapatkan air, atau tidak lagi menjadi air yang sehat. Allah juga bisa buat itu. Atau Allah buat pada hawa, udara. Allah Subhanahu wa taala bisa buat hancurkan pertanian, perkebunan, bahkan perumahan, tempat tinggal. Allah bisa buat untuk menghancurkan semua tempat itu gara-gara maksiat. Makanya hari ini apapun yang kita tanam tidak lagi menjadi makanan yang berkah untuk kita, tapi menjadi makanan yang menyebabkan sakit. Orang tua dulu juga makan beras. Orang tua dulu juga jarang makan beras merah, tetap beras putih. Tidak ada masalah. Hari ini kita makan makanan yang sama, tapi kemudian beras menjadi sumber terjadinya penyakit gula. Sehingga orang terpaksa cari beras yang tidak terasa di lidah. Beli beras merah, beli ini, beli itu. Gula dulu juga dipakai, hari ini gula menjadi masalah. Kambing dari dulu sampai sekarang sama-sama kambing, enggak ada masalah. Kambing dulu enggak ada masalah, kambing hari ini dikambing hitamkan. Dulu kambing hitam pun enggak ada masalah. Sekarang kambing putih pun dihitamkan. Salah kambing. Begitu terjadi kolesterol. Makan apa? Kambing. Orang tua dulu juga makan kambing. Dulu maksiat ada, cuma tidak sepopuler maksiat hari ini. Dulu masa-masa bapak-bapak yang berumur 60 tahun hari ini, dulu pacaran itu aib sekali. Aib sekali pacaran. Berduaan itu aib sekali. Mau lamar anak gadis orang saja malunya minta ampun. Itu harus pakai selangkai. Selangkai apa, Pak? Apa selangkai? Perantara. Harus pakai selangkai perantara, utus orang untuk lamar. Ujung-ujungnya anak gadis itu kawin mas selangkai itu. Itu yang sakit sekali, Pak. Kita yang kirim surat, tolong kirimkan surat ke fulan, kirimkan surat. Ujung-ujungnya kawin sama orang yang kirim surat. Bukan yang sama kita yang punya surat. Begitu aibnya dulu untuk
melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi hari ini terjadi perubahan. Anak-anak pacaran, SMP pacaran. Itu tidak pakai surat-suratan lagi, kirim gambar, telanjangkan diri, ya, kemudian kirim gambar ke pasangannya melalui WA. Hari ini, Masya Allah, orang-orang menelanjangkan diri lalu memamerkannya di TikTok. Masuk ke TikTok, goyang-goyang, pakai baju ketat, buat kamera sendiri, pamerkan. Dulu tidak berani orang melakukan itu. Telanjang itu aib sekali. Jangankan perempuan dulu telanjang, anak-anak saja malu sekali kalau telanjang. Kecuali waktu hujan. Baru mandi rame-rame. Jadi, semua ini telah berubah. Kita kembali menjadi orang-orang yang tidak peduli terhadap maksiat. Maka oleh karena itu, kita ini sebenarnya yang memancing kemarahan Allah. Allah itu, Bapak Ibu maka Allah, Rasulullah menggambarkan Allah itu punya sifat cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, maka dia akan melakukan apapun untuk menarik kembali hambanya yang telah menjauh darinya.